Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai data science nih. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai K-means clustering, from beginner to pro. Jadi, harapannya dengan menyelesaikan materi ini, Bapak Ibu dapat mengetahui apa itu K-means clustering hingga ahli menggunakan K-means clustering pada industri Bapak Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Kasim Asardin, biasa dipanggil Kasim. Saya memiliki pengalaman pada bidang data analytics selama 5 tahun pada industri finansial. Nah, untuk pendidikan formal saya menyelesaikan studi S1 saya pada Major Statistik Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi S2 saya pada Manajemen Teknologi Mayor Bisnis Analitik di Institut Teknologi 10 November. Nah, untuk hal-hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama about K-means clustering. Di sini kita akan lebih mengenal mengenai K-means clustering dan kita akan mencari tahu kenapa nih kita menggunakan K-means clustering. Yang kedua, step by step analysis using K-means clustering. Di sini kita akan sedikit mengenal dan mungkin kita belajar bagaimana melakukan analisis data menggunakan K-means clustering. Nah, yang ketiga nih, kita akan melakukan hands-on menggunakan Python dengan studi kasus dengan menggunakan analisis K-means clustering. Yang keempat, selanjutnya setelah kita berhasil melakukan analisis, apa nih yang kita lakukan? Nah, di sini kita akan membahas lebih rinci mengenai apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan nilai cluster-cluster ini. Oke, kita mulai saja. About K-means clustering. Ayo kita kenal lebih jauh mengenai K-means clustering. Nah, di sini sebenarnya K-means clustering apa sih? Nah, K-means clustering itu merupakan sebuah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Nah, dari sini kita bisa tarik garis. K-means clustering itu termasuk algoritma unsupervised learning, di mana data-datanya itu sebelumnya tidak memiliki label atau kita tidak melabelkan terlebih dahulu, sehingga machine learning tidak mempelajari itu, tapi dia mengelompokkan data-data berdasarkan kategori kemiripannya. Di sini kita ukur kategori kemiripannya melalui jarak antar data. Nah, adapun kelebihan dari K-means clustering ini, yang pertama, K-means clustering ini sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, K-means clustering ini cepat dan efisien untuk dataset yang besar. Yang ketiga, skalabilitasnya ini cukup tinggi. Yang keempat, K-means clustering ini bekerja baik pada data dengan cluster yang jelas dan berbentuk bundar atau convex. Nah, yang kelima, yaitu hasilnya dapat digunakan untuk segmentasi seperti pelanggan, dokumen, dan lain-lain. Nah, selain memiliki kelebihan, K-means clustering ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, K-means clustering ini harus menentukan jumlah cluster di awal. Jadi, kita itu seperti menduga-duga berapa sih jumlah cluster yang sesuai atau yang cocok digunakan untuk data yang kita miliki. Nah, yang berikutnya, kekurangannya, K-means clustering ini sensitif terhadap inisiasi centroid awal. Nah, apa sih inisiasi centroid awal ini? Itu misalkan nih kita menentukan banyaknya jumlah cluster, misalkan 2. Nah, centroid awal ini kita menentukan titik tengah dari masing-masing kategori cluster itu. Seperti itu. Nah, yang ketiga, K-means clustering itu tidak tahan terhadap outlier atau noise, sehingga ketika kita menggunakan K-means cluster ini, kita perlu memperhatikan apakah data-data yang kita pakai itu mengandung outlier atau datanya itu bersifat noise. Yang keempat, K-means cluster ini tidak cocok untuk data dengan bentuk cluster yang tidak bulat atau memiliki ukuran kepadatan berbeda. Nah, ini bisa kita lihat atau kita identifikasi dari scatterplot dari data.
kalau misalkan datanya terlalu banyak tumpang tindih antara masing-masing cluster dan tidak berbentuk convex atau bulat, maka analisa menggunakan Cummins cluster ini bisa menjadi bias yang dapat merugikan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya, kekurangan dari Cummins cluster yaitu semua fitur dianggap sama penting, sehingga kita perlu melakukan normalisasi dan tidak ada pembuatan fitur otomatis di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita memiliki data-data dengan yang kita anggap spesial gitu ya. Nah, Cummins cluster ini tidak bisa menghandle itu, soalnya Cummins cluster ini memukul rata semua data-datanya atau semua fitur-fitur yang kita miliki, dan kita kemudian di belakang akan mencari tahu nih sebenarnya kelompok kita ini memiliki kategori seperti apa. Jadi kata kuncinya kayak begitu. Cummins cluster ini kita tentukan dulu jumlah kelompoknya, kita tentukan dulu kelompoknya, anggota-anggotanya seperti apa saja, kemudian kita cari tahu karakteristik dari tiap-tiap anggotanya. Oke, paham Bapak Ibu? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, sebenarnya kapan sih kita lakukan Cummins clustering dan kapan kita tidak harus melakukan Cummins clustering? Nah, di sini kita disarankan atau kita bisa menggunakan Cummins clustering saat ingin melakukan segmentasi data. Misalkan kita pengen melihat segmentasi pelanggan ataupun segmentasi berbasis wilayah. Kemudian kita bisa melakukannya juga saat tidak ada label pada data atau unsupervised learning di sini. Jadi kita bisa nih menentukan sebenarnya data-data yang kita punya ini atau pelanggan-pelanggan yang kita punya ini termasuk ke dalam kelompok-kelompok apa. Jadi biar lebih mudah kita bentuk atau kita ambil kebijakan-kebijakan selanjutnya. Nah, yang berikutnya saat jumlah cluster itu bisa diperkirakan di awal. Misalkan kita coba-coba, mungkin data ini kita bisa buat sebanyak 3 kelompok atau misalkan kita bisa buat sebanyak 2 kelompok. Oke. Cara mengetahuinya gimana sih? Mungkin kita bisa lihat menggunakan scatter plotnya. Kalau misalkan kita lihat ada data-data yang dengan scatter plot udah sedikit terkelompok. Nah, di situ bisa kita gunakan Cummins clustering. Kemudian kita bisa melakukannya saat data memiliki bentuk cluster yang relatif bulat atau convex dan terpisah dengan baik. Kemudian kita bisa menggunakan Cummins clustering saat membutuhkan metode yang cepat dan efisien untuk dataset yang besar. Nah, ini dikarenakan algoritma Cummins clustering tidak terlalu susah atau tidak terlalu neko-neko nih bentuk penggunaannya. Jadi bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk kita gunakan. Kemudian kita bisa gunakan analisa ini saat data tidak banyak outlier atau noise. Kemudian kita bisa gunakan saat ingin mencari pola atau struktur tersembunyi dalam data. Dalam hal ini, kita bisa melihat karakteristik dari masing-masing kelompok data. Nah, Cummins clustering ini sebaiknya tidak kita gunakan. Ya, kita tidak gunakan saat jumlah cluster tidak diketahui sama sekali dan sulit kita perkirakan. Misalkan kita ragu-ragu nih, sebenarnya data-data yang kita punya ini bisa nggak sih kita buat ke dalam kelompok-kelompok, ataupun kita memiliki fitur-fitur yang mungkin agak susah kita prediksi. Nah, ini kita tidak disarankan untuk menggunakan Cummins clustering. Kemudian, kita tidak disarankan juga ketika data memiliki banyak outlier atau noise. Nah, karena Cummins ini sensitif terhadap data ekstrim. Jika kita paksakan di sini, data-data yang kita gunakan itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Oke. Jadi paham ya, kalau misalkan data-data kita masih mau menggunakan Cummins clustering dengan keadaan ternyata datanya kita ini banyak outlier, kita harus gimana sih? Kita harus membersihkannya terlebih dahulu, oke? Nah, kemudian kita tidak menggunakan Cummins cluster ini jika data memiliki cluster dengan bentuk tidak bulat atau non-convex. Misalnya bentuknya spiral atau memanjang. Mungkin akan dijelaskan pada slide berikutnya ya, mengenai bentuk-bentuk dari cluster ini. Kemudian kita tidak disarankan menggunakan jika fitur-fitur dalam data memiliki skala yang sangat berbeda dan belum dinormalisasi karena Cummins menggunakan jarak Euclidean. Nah, gampangnya di sini kita anggap saja ya, misalkan penggunaan satuan, misalkan satuan mata uang dan satuan frekuensi. Kan satuan mata uang
ada di rank 1000 sampai 1 juta nih misalkan. Sedangkan satuan frekuensi itu berada pada rank 1 sampai 10. Jadi mereka itu tidak apple to apple. Untuk bisa melakukan analisa apple to apple dan nilainya setara, kita harus melakukan normalisasi. Jadi nilainya itu bisa setara. Oke, berikutnya mungkin di sini saya jelaskan mengenai K-means clustering secara ilustrasi agar Bapak Ibu bisa lebih paham dengan K-means clustering ini. Di sini kita memiliki data-data atau observasi pada sebelah kiri, misalkan dilambangkan dengan warna abu-abu, dan di sebelah kanan kita memiliki centroid atau nilai tengah dari masing-masing data yang akan kita kategorikan. Nah, dalam hal ini kita memberikan sedikit warna nih, ada warna hijau, warna pink, dan warna ungu. Nah, di sini kita anggap saja kita memperkirakan jumlah cluster kita berjumlah 3. Kita beri nama yang warna hijau hi, yang warna pink hello, dan yang warna ungu howdy y'all. Oke, biar lebih mudah saja. Oke, selanjutnya di sini kita menempatkan nilai-nilai centroid ini secara acak terlebih dahulu. Misalkan kita punya bentuk data seperti ini yang abu-abu, kita pengen bagi ke 3 data, jadi kita bisa letakkan di sebelah atas kanan, sebelah bawah kanan, dan juga di sini kita letakkan sebelah kiri kanan. Nah, di sini kita letakkan centroid ini secara random terlebih dahulu. Kemudian setelah itu data-data yang hasil observasi tadi akan dikelompokkan berdasarkan jaraknya terhadap centroid, kayak gitu. Jadi data-data observasi itu dikelompokkan berdasarkan nilai-nilai atau jarak mereka terhadap centroid. Jadi kalau makin dekat terhadap centroidnya, data itu akan masuk ke dalam kelompok centroid tersebut. Oke. Nah, di sini berikutnya kita atau data-data yang tadi centroidnya akan terus bergerak. Nah, bergeraknya sampai kapan? Bergeraknya sampai datanya atau nilai-nilainya itu relatif stabil terhadap centroidnya. Jadi di sini kayak kita melakukan beberapa iterasi centroidnya bergerak hingga data-datanya itu tidak saling tumpang tindih antar masing-masing cluster. Nah, di sini kita misalkan saja ya, nah ini ada data-data yang awalnya dulu berwarna hijau. Mungkin karena sekarang centroidnya berubah, data-datanya itu menjadi warna ungu. Di sini ada nilainya ya, yang dulunya hijau sekarang menjadi warna ungu karena peletakan centroid yang bisa lebih beda-beda. Jadi gampangnya centroid ini kita tentukan dulu di awal secara acak ya, dan algoritma K-means ini akan menentukan titik yang pas hingga atau yang stabil ya, hingga masing-masing observasi data ini bisa settle pada satu cluster saja. Nah, kita misalkan di sini datanya sudah settle ya antara warna hijau, warna ungu, dan juga warna pink. Oke, Bapak Ibu, kita coba lanjut. Oke, nilai-nilainya yang tadi juga akan terus direkalkulasi lagi nih, nilai centroidnya hingga mendapat nilai yang stabil. Oke, di sini sebagai ilustrasi yang tadi ya, yang dulunya ungu atau yang dulunya hijau bisa menjadi ungu, yang dulunya ungu bisa menjadi pink. Oke, hingga nilai-nilai tersebut menjadi stable sehingga kita bisa mengelompokkan data-data tersebut. Nah, gampangnya proses iterasi itu pertama kita hitung dulu nilai centroidnya, kemudian kita observasi lagi, kita hitung jarak-jarak yang terdekat terhadap centroidnya, kemudian kita hitung lagi nilai centroidnya, kita lakukan observasi lagi, dan itu kita lakukan terus hingga data-datanya itu stabil pada kelompok-kelompoknya atau centroidnya, kayak gitu. Dan ya, kita berhasil melakukan K-means clustering. Nah, ilustrasinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kayak nilai penentuan nilai awal, nilai kita pengen bentuk seberapa banyak kelompoknya ini sangat berpengaruh sekali dalam penentuan kelompok-kelompok K-means clustering. Jadi dia itu mencari nilai yang terdekat ya dari centroidnya terhadap data-data itu. Oke, Bapak Ibu. Oke,
Oke, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa tanyakan. Untuk kesempatan kali ini, saya izin untuk melanjutkan ya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya, step by step, kita melakukan analisa menggunakan Cummins clustering. Tadi kan kita sudah mengenal Cummins clustering. Sekarang kita melakukan step by step untuk melakukan analisa nih, biar lebih runtun dan hasilnya tidak bias ketika kita menggunakan data dan ingin menggunakan Cummins clustering sebagai algoritmanya. Nah, kita bagi menjadi 3 di sini. Pertama data preparation, kemudian Cummins clustering process, dan juga analisis. Yang termasuk ke dalam data preparation, pertama kita harus kumpulkan datanya terlebih dahulu, dan juga kita siapkan data. Kemudian kita pilih fitur yang mau dianalisis. Kemudian kita lakukan normalisasi data, kemudian kita tentukan jumlah cluster data, kemudian kita jalankan algoritma Cummins. Ini sudah masuk ke Cummins proses ya. Kemudian kita lihat hasil pengelompokannya. Kemudian untuk analisa di sini kita melakukan visualisasikan hasil dari pengelompokan tersebut. Kemudian kita analisis hasil tiap cluster tadi. Kemudian kita gunakan hasil analisis tersebut untuk membangun sebuah keputusan, misalkan sebagai strategi pemasaran, rekomendasi produk, dan juga pengembangan layanan dan lain-lain. Oke, yang ketiga kita coba hands on ya Bapak Ibu. Di sini sudah saya siapkan script Python yang Bapak Ibu bisa langsung akses, dan saya coba jelaskan mengenai script Pythonnya. Oke. Nah, di sini script Pythonnya saya mengambil referensi dari Nzulul di Medium. Ini membahas mengenai Cummins clustering. Jadi goal dalam analisa ini yaitu tujuan dari penyelesaian permasalahan ini yaitu untuk melakukan segmentasi customer berdasarkan RFM, resensi, frekuensi, dan monetary, sehingga perusahaan dapat menargetkan segmentasi customer secara lebih efisien. Nah, di sini kita bisa menggunakan Cummins clustering dengan kata kunci ini. Kita ingin melakukan segmentasi terlebih dahulu dengan data-data yang termasuk unsupervised learning atau belum memiliki label sebelumnya. Nah, langkah pertama kita melakukan import library ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa library yang kita gunakan. Yang pertama untuk visualisasi seperti NumPy, Pandas, Matplotlib.pyplot, Seaborn, dan juga datetime. Kemudian kita import beberapa library untuk clustering. Nah, clustering di sini kita menggunakan sklearn, khususnya yang Cummins ya Bapak Ibu. Nah, step kedua kita itu menginput datanya dulu. Nah, kebetulan datanya di sini kita sudah mengambil ya. Jadi di sini itu menggunakan dataset online retail yang merupakan sekumpulan data transaksional dari toko-toko online atau retail di United Kingdom yang terdaftar di suatu perusahaan retail online. Dengan rentang waktu periode 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2011. Oke, di sini kita ambil datanya dari Kaggle. Kita download dulu dari datanya, jadi biar bisa masuk ke prosesnya ini. Kemudian kita memanggil datanya. Di sini kita simpan datanya sebagai DF ya atau data frame. Kemudian kita panggil fungsi df.head untuk menampilkan datanya sebanyak 5 row. Di sini bisa kita lihat untuk fitur-fiturnya sendiri ada invoice number, ada stock count, ada description, ada quantity, ada invoice date, ada unit price, ada customer ID, dan juga ada country. Nah, di sini kan kita pengen lihat analisa terhadap RFM-nya atau resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, di sini kita bisa manfaatkan kolom-kolom yang tersedia untuk kita bisa menentukan berapa sih resensinya, berapa sih frekuensinya, dan berapa sih monetary-nya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita lihat ya, kalau misalkan Cummins clustering ini kan dia
sangat-sangat tidak disarankan kalau misalkan datanya itu ada yang nol. Nah, sehingga kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada data-data yang nol. Ternyata setelah kita lihat di sini ada beberapa data yang nol. Itu ditunjukkan dari, nah misalkan di sini nih kita bisa lihat jumlah datanya itu ada 541.909 data. Nah, kalau misalkan datanya itu kurang dari nilai itu berarti dia mengandung nol. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai terendah dari data ini yaitu pada customer ID ya, ada 406.829 sekian data. Nah, sehingga data-data yang nol tadi kita bersihkan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus data-data tersebut dalam observasi. Jadi kita tidak menggunakan data tersebut dan kita hanya fokus ke data-data yang tidak nol. Nah, di sini kita coba mendeskripsikan dulu datanya seperti berikut. Kemudian kita cleansing ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ternyata jumlah data customer ID yang nolnya itu ada 24%, nyaris 25% nih Bapak Ibu. Dan data-data tersebut kita drop saja atau kita hapus. Jadi yang kita pakai di sini ada 406.829 raw data di df.sep ya, bisa kita lihat data-data yang akan kita pakai. Oke, di sini setelah kita menghapus outlier, step ketiga kita tuh menyiapkan datanya. Nah, karena kita ingin melihat faktor RFM atau resensi, itu jumlah hari sejak pembelian terakhir, frekuensi itu jumlah proses transaksi, dan monetary itu jumlah total transaksi atau kontribusi pendapatan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat atribut monetary dengan detail-detail perhitungan sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai monetary dengan mengalihkan jumlah quantity dan juga jumlah unit price pada masing-masing customer ID. Di sini kita dapat nilai monetary. Kemudian kita hitung jumlah frekuensi pada masing-masing customer ID dengan cara menghitung invoice number. Nah, di sini bisa kita gunakan fungsi sebagai berikut. RFM underscore F itu nama data frame-nya, itu sama dengan df group by customer ID yang akan kita kelompokkan, dan yang akan kita hitung sebagai count itu invoice number. Di sini kita dapat nilai frekuensi. Nah, di sini kita sudah dapat monetary dan frekuensi. Ada yang kurang satu nih, yaitu resensi ya. Nah, resensi itu di sini bisa kita dapat dengan cara pertama kita mengkonversi tipe data atribut dari invoice date menjadi date time terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut nih. Kemudian kita hitung maksimal date dari invoice date itu, kita dapat ternyata maksimalnya itu ada di tahun 2011 bulan 12 tanggal 9. Nah, di sini bahkan kita bisa dapat nilai hingga jam-jamnya. Di sini jam 12.50.00 bahkan sampai detiknya bisa kita dapat ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya setelah itu kita bisa menghitung selisih nilai antara tanggal terakhir melakukan transaksi dengan masing-masing tanggal yang terdapat di atribut invoice date. Nah, misalkan nilai selisih tersebut didefinisikan sebagai atribut baru. Di sini kita memberi nama div. Nah, di sini bisa kita dapat nih nilai div-nya dalam bentuk misalkan nih di row pertama 373 hari hingga bahkan kita dapat jam-jamnya ya. Nah, karena di sini yang kita butuhkan sebenarnya cuma harinya aja ya. Jadi kita modifikasi hingga kita bisa dapat harinya saja. Kita modifikasi sedemikian rupa hingga kita dapat nilai div dari atau resensi dari masing-masing customer ID dalam bentuk hari ya. Nah, di sini kita gabungkanlah data-data yang tadi. Yang kita butuhkannya ada monetary, frekuensi, dan juga resensi. Kita dapatkan nilai seperti berikut. Nah, jika kita perhatikan di sini ada yang kurang nih. Data-datanya itu memiliki range yang sangat jauh berbeda. Misalkan monetary, data terkecilnya di sini bisa kita lihat 0, tapi data terbesarnya ada 4000. Nah, sedangkan frekuensi terkecilnya di sini 2, terbesarnya ada 182.
Nah, untuk resensi terkecilnya 1, terbesarnya 325. Jika kita lihat di sini datanya tidak apple to apple. Jadi kalau kita langsung menggunakan clustering di sini, kita akan mendapatkan data yang bias. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan standarisasi dari masing-masing datanya itu. Oke. Nah, di sini sebelum melakukan itu kita perlu melihat apakah data-datanya ini memiliki outlier atau tidak. Oke, jika kita lihat di sini untuk masing-masing datanya, monetary, frekuensi, dan juga resensi, ternyata mereka itu punya outlier. Nah, outlier itu kalau misalkan kita lihat di sini itu berupa titik-titik yang di luar block spot itu ya. Sehingga datanya itu perlu kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, karena apa tadi? Betul, karena Cummins ini tidak tahan akan outlier. Jadi kita perlu bersihkan lagi datanya. Nah, setelah kita bersihkan menggunakan script ini, kita dapat data-data sebagai berikut. Kemudian setelah kita mendapatkan datanya, kita melakukan skala agar bisa datanya memiliki skala yang sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini ternyata setelah kita melakukan skala, jumlah datanya menjadi lumayan sedikit ya, ada 4.293 data. Oke, jadi di sini kita bisa mengelompokkan datanya menjadi 4.293 datanya. Oke. Kemudian setelah itu di sini kita lihat jumlah datanya yang sudah di standarisasi. Jika kita lihat range-nya bisa lebih tidak jauh beda ya di sini. Kalau misalkan kita lihat yang amount atau monetary di sini itu skalanya antara negatif 0 sampai 1,7. Kalau frekuensi ada yang negatif 0 sampai 1,04. Resensi ada yang negatif 0 sampai 2,3 ya. Jika kita lihat di sini nilainya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, sorry. Nah, jika kita bandingkan dengan nilai asli yang di bawah ini, yang RFM_DF, itu nilainya sangat jauh berbeda ya. Nah, jadi kita menggunakan nilai-nilai yang sudah kita standarisasi tersebut untuk kita masukkan ke dalam analisa clustering. Oke, kayak begitu. Nah, di sini ingat nggak Bapak Ibu, tahap awal untuk melakukan Cummins clustering adalah menentukan jumlah cluster. Nah, di sini saya misalkan saja, mungkin bisa jadi cluster ini ada 4. Jadi di sini saya coba menentukan jumlah clusternya ada 4. Nah, di sini untuk menentukan jumlah cluster terbaik ada beberapa metode. Misalkan ada elbow curve dan juga ada silhouette analysis. Nah, di sini pertama kita melakukan dengan cara elbow curve. Kita lihat ya, kurva elbow ya, di sini kita lihat. Dan jika kita lihat di sini kita lihat nilai yang jumlah delta antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya tidak terlalu jauh beda nih. Jadi kita dapat nilai yang paling optimal. Nah, di sini jika kita lihat jumlah cluster 0 ke 1 itu deltanya lumayan tinggi ya, tinggi banget. 2 ke 3 agak rendah, 1 ke 2 agak sedikit berkurang, 2 ke 3 agak berkurang juga, tapi tidak terlalu jauh antara delta antara 1 ke 2 dan 2 ke 3. Jadi di sini sebenarnya masih 50-50 ya, apakah kita bisa menggunakan klasternya 2 atau klasternya 3 atau klasternya 4. Nah, untuk memastikannya lagi di sini kita bisa menggunakan analisa silhouette. Nah, di sini perlu kita ketahui ya, pada elbow curve method, lokasi tikungan yang terbentuk di plot pada umumnya dianggap sebagai indikator jumlah cluster yang tepat. Nah, akan tetapi nilai K optimal yang diperoleh dari metode elbow curve ini sering kali bersifat ambigu atau belum pasti akan menghasilkan jumlah cluster yang optimal. Oleh karena itu, langkah selanjutnya akan digunakan silhouette analysis guna mencari nilai K optimal. Nah, di sini silhouette analysis secara umum, algoritma dari silhouette analysis ini yaitu mengukur seberapa dekat baik setiap titik pada sebuah cluster dengan titik-titik data lain di clusternya.
Nah, semakin tinggi nilai rata-rata dari silout ini menunjukkan suatu pengklasteran yang baik. Gampangnya, kita cari nilai yang nilai siloutnya itu ada di antara -1 sampai dengan 1. Nah, jika nilainya mendekati angka 1 atau -1, maka titik data akan sangat mirip dengan titik data lain di klaster yang sama. Nah, jika mendekati -1, maka titik data tersebut tidak mirip dengan nilai data klasternya. Nah, jadi kita cari di sini datanya mendekati 1 ya, Bapak Ibu. Nah, jika kita lihat di sini dengan menggunakan silout analysis, ternyata kayak di sini untuk klasternya 2 nilai siloutnya itu 0,54 dan untuk klasternya 3 nilainya 0,508. Oke, sorry. Untuk klasternya 4 itu nilai siloutnya itu 0,47 dan makin berkurang nih. Berarti dari sini bisa kita tahu ternyata nilai-nilainya itu tidak jauh berbeda. Jadi itu bisa mengkonfirmasi dari Al-Bawquf tadi. Dan juga untuk klaster yang baik yang mendekati nilai 1 di sini untuk jumlah klaster 2 sebesar 0,54. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan jumlah klasternya sebagai 2. Jumlah klaster terbaik ya. Jadi di sini kita gunakan lagi analisa K-means clustering dengan jumlah klasternya 2. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu kita kayak inisiasi dulu nih, inisiasi jumlah klasternya berapa secara acak aja, misalkan 4 gitu ya. Dari nilai itu kita menentukan apakah 4 ini terbaik ya. Itu bisa kita identifikasi dengan cara yang tadi, ada 2 caranya, menggunakan nilai Al-Bawquf dan juga nilai silout analisis. Dan dari analisis silout bisa kita dapat bahwa jumlah klaster yang baik itu ada 2. Nah, jadi kita menggunakan algoritma K-means cluster tadi dengan nilai K-nya atau jumlah centroid yang kita gunakan sebanyak 2. Jadi harapannya ada 2 kelompok nanti ya. Oke, dengan menggunakan K-means cluster ternyata ini nih bisa kita dapat nilai-nilainya. Misalkan nih kita namakan cluster ID 0 dan juga cluster ID 1. Nah, ciri khas dari K-means cluster yang tadi nilai-nilainya itu kita perlu deskripsikan lagi. Cluster 0 itu memiliki karakteristik seperti apa sih? Kemudian cluster 1 itu memiliki karakteristik seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa coba membandingkannya antara nilai-nilai cluster ID 0 dan 1 berdasarkan nilai monetary, recency, dan juga frekuensi. Nah, berdasarkan monetary di sini kita lihat bahwa cluster 1 memiliki nilai yang pada monetary yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan customer ID 0. Nah, oke, kita lihat berdasarkan frekuensi di sini sama halnya cluster ID 1 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan cluster ID 0. Nah, untuk yang resensi di sini ternyata cluster ID 0 itu lebih tinggi dibandingkan dengan cluster ID 1. Oke, step kelima di sini kita melakukan final analysis atau kita menyimpulkan dari hasil analisisnya yang kita buat. Ternyata customer dengan cluster ID 0 itu merupakan customer dengan resensi atau jumlah hari sejak pembelian terakhir tertinggi dibandingkan dengan customer lain. Kemudian customer dengan cluster ID 1 merupakan customer dengan frekuensi atau jumlah proses transaksi dan monetary atau jumlah total transaksi kontribusi pendapatan tertinggi dibandingkan dengan customer di cluster lain. Bisa juga kita interpretasikan seperti ini. Untuk cluster 0, pelanggan yang sudah lama tidak berbelanja atau resensi tinggi, artinya mereka mungkin mulai tidak aktif, tapi belum tentu tidak penting. Bisa jadi dulunya mereka pelanggan aktif. Nah, untuk cluster 1, pelanggan paling aktif dan menguntungkan ditunjukkan dari nilai frekuensi dan monetary tinggi. Nah, mereka itu sering belanja dan berkontribusi besar pada pendapatan ini. Ini adalah segmen paling bernilai tinggi. Jadi di sini bisa kita lihat nih dari data-data kita, ternyata kita bisa kelompokkan datanya kita itu menjadi 2, yaitu cluster 0 dan cluster 1 dengan karakteristik seperti tadi. Jadi dari yang awalnya kita tidak tahu apa-apa, sekarang kita bisa mengkelompokkan datanya kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan bisnis lainnya.
Oke, next kita coba lanjut lagi ya di materinya. Nah, setelah ini apa? Setelah kita mendapatkan hasil yang kayak tadi, kita bisa melakukan apa? Oke, di sini dari hasil cluster itu bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Misalkan dalam hal marketing, kita bisa melakukan promosi yang berbeda nih antara segmen-segmen yang tadi. Kemudian untuk rekomendasi produk, kita bisa menggunakan sesuai dengan tipe pelanggannya. Kemudian kita bisa membuat strategi bisnis yang berbeda antara segmen A dan juga segmen B. Nah, jadi kita bisa memprioritaskan sesuai dengan segmen-segmennya. Oke, nah kita lihat nih hasil yang tadi ya. Itu mungkin sudah dijelaskan pada Google Collabs sebelumnya, bahwa di sini kita lihat ya cluster 0 itu sudah lama tidak berbelanja lagi. Sedangkan cluster ID 1 dia itu sering berbelanja dan mengeluarkan banyak uang. Nah, dari situ bisa kita menggunakan landasan yang tadi untuk bisa kita ambil atau buat suatu kebijakan yang nantinya akan menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan nasabahnya juga. Nah, misalkan nih cluster 1 yang high value customer, bisa kita anggap mereka sebagai pelanggan VIP. Bisa juga kita pertahankan loyalitas mereka, bisa kita berikan program loyalty, diskon eksklusif, atau penawaran spesial. Kemudian kita bisa libatkan mereka untuk testimonial, feedback, atau referensi. Nah, untuk cluster 0 yang teridentifikasi churn dan juga dormant customers, ini perlakuannya juga beda dari segmen yang sebelumnya. Seperti ini adalah pelanggan yang mungkin akan hilang jika tidak kita perhatikan. Nah, kita bisa mengirimkan email promo yang bisa menuliskan kayak kami merindukan Anda, atau kita bisa memberikan voucher-voucher menarik. Kemudian kita bisa menawarkan alasan untuk kembali menggunakan produk-produk yang kita tawarkan, seperti ada produk baru atau diskon khusus dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mencek riwayat mereka, apakah dulunya termasuk pelanggan yang bagus. Bisa jadi worth it untuk kita bangkitkan kembali. Jadi bisa kita tarik lagi nih pelanggan-pelanggan yang sudah tidak lama berbelanja di tempat kita, bisa kita panggil lagi melalui promo-promo agar bisa kita bangkitkan dan bisa berbelanja di tempat kita lagi. Oke, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu mengenai Kamins clustering kita ya. Jadi kalau misalkan saya coba simpulkan, saya coba rangkum dari apa yang kita diskusikan atau apa yang saya sampaikan sejauh ini. Jadi data-data hasil observasi kita jika tidak memiliki label dan kita pengen mengelompokkan berdasarkan segmen-segmennya, tapi kita bingung nih seberapa banyak segmennya, kita bisa menggunakan Kamins clustering. Nah, dari hasil Kamins clustering itu kita bisa melakukan atau membuat suatu kebijakan-kebijakan sesuai karakteristik dari masing-masing segmennya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi goal dari tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa memahami kapan kita bisa menggunakan Kamins clustering dan bagaimana cara kita merespon hasil dari Kamins clustering itu. Oke. Kalau misalkan dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa banget untuk menanyakan. Saya coba persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya coba izin tutup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam pembelajaran kali ini. Semoga kita dipertemukan pada kesempatan berikutnya. Saya izin tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.